Oke, di belakang saya ini ada banyak senapan. Tapi rata-rata senapan yang ready ini senapan yang standar, bukan senapan premium. Maka dari itu, saya akan pilih 2 senapan yang mungkin bisa jadi referensi buat sampean yang harganya itu tengah-tengah, tapi untuk kualitasnya udah bagus banget. Senapannya apa? Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, sobat hunter yang bersampai berada. Alhamdulillah di video kali ini kita masih bisa bertemu bersama saya Yuda, senapan kualitas pelayanan berkelas dimana kita bukan di Sarjana Bedil. Oke, gimana yang bersampean? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi di video kali ini karena memang stok yang premium masih proses produksi ya, seperti GK500, SR, Ghost Warrior, atau mungkin FX Impact. Nah, FX Impact ini yang paling banyak di akhir-akhir ini paling banyak ditanyakan ya. Banyak yang inden juga. Jauh ini yang inden sudah 3 customer di Sarjana Bedil. Jadi untuk sementara kita udah tidak open inden lagi untuk FX Impact karena 1 bulan itu yang ready FX Impact itu mungkin maksimal hanya 3. Makanya udah penuh. Nanti bisa ikut indenan lagi di bulan depan karena ini bulan Oktober, jadi bulan November atau sekalian Desember karena emang ready-nya tidak pasti. Kenapa gitu mas? Karena emang gini ya, FX Impact itu yang lokal ya lebih tepatnya, itu pengrajinnya kan banyak. Maka dari itu kita pilih-pilih dan alhamdulillah kita ketemu pengrajin yang memang kualitasnya bagus, tapi ya minusnya 1 bulan stoknya sedikit. Karena memang beliau menjaga kualitas dari senapannya gitu, makanya diteliti banget gitu. Ya bener sedikit tapi bagus. Nah gitu sobat. Memang dari harga ya sedikit agak mahal lah. Gitu gak apa-apa. Oke, jadi saya akan pilih 2 senapan yang sebenarnya standar ya kan, speknya standar, belum full CNC. Pokoknya spek standar lah dan harganya juga murah. Tapi untuk hasil tesnya atau akurasinya atau mungkin FPS-nya itu bisa bersaing dengan senapan premium. Senapannya apa? Ini saya tunjukkan. Nih ya. Jadi mungkin yang nanti yang akan saya tunjukkan itu adalah yang saya review ya, ini. Nah ini FX Crown. Jadi ini model kayu, harganya cuma 3 jutaan aja ini. Jadi cukup murah. Sama Predatoran sobat Predator. Bocap-bocap. Nah Predator 500cc standar. Ini pun juga sudah pernah saya buat outdoor dan hasilnya juga bagus. Nah, maka dari itu ini saya rekomendasikan 2 senapan ini. Oke, akan saya ubah untuk tampilan kameranya biar nanti reviewnya lebih enak. Let's go. Oke, sobat Bedil, ini adalah 2 senapan yang tadi saya maksud ya. Ada yang model taktikal, Predatoran standar, ya kan? Bukan premium tapi standar. Memang dari harga juga lebih murah. Ada juga bocap kayu atau FX Crown 500cc. Saya pernah dapat testimoni senapan ini ya. Itu untuk buruan biawak oke. Terus saya juga pernah dapat video itu dari salah satu customer kami di jarak 103 atau berapa gitu loh. Beliau memang buat video ngetes gitu kan di jarak 103 dan hit, kena juga sasarannya gitu. Cuman udah lama sih ya, video itu dari tahun 2023 kalau tidak salah. Saya cari-cari videonya ternyata udah ada gitu ya. Jadi it's okay karena emang sudah lanjut. Kita akan sedikit bahas ya untuk spesifikasi dan pengetesan nanti juga untuk senapan untuk 2 senapan ini. Yang mana dulu nih? Yang taktikal dulu aja ya. Jadi ini adalah Predator 500cc standar. Kenapa saya bilang standar? Karena memang dia dari segi pengerjaan ya bukan full CNC, larasnya pun juga standar, bukan laras slug ya. Jadi tapi akurasinya bagus. Teman kalau pakai untuk mimi slug belum pernah saya coba, tapi info dari pengrajin ini larasnya standar. Dari harga pun juga sangat murah, ini dia di harga sekitar 3 jutaan kurang lah. Nanti yang lebih validnya ada di tampilan ini ya. Harga promonya segitu, makanya saya bilang standar. Saya rasa di harga seperti itu kalau dapat spek yang bagus ya, katakanlah yang udah power besar, terus plenum, terus regul, laras slug, nah, saya rasa kayak terlalu berlebihan ya di harga segitu, tapi sudah speknya mumpuni. Karena emang untuk laras slug itu kan kalau sampean cek di Tokopedia atau di
Shopee mungkin kalau ada itu kan laras truk harganya pun juga mahal, jutaan laras truk itu, seperti itu. Oke, jadi untuk spesifikasi ya, seperti saya bilang tadi, dia standar larasnya ini di 60 cm, alur 12 ya, kode serambungnya sekitar 19 mili, kaliber 4,5 ya, bukan lebih, kita tidak jual senapan yang kaliber lebih dari 4,5. Jadi saya disclaimer dulu buat sampean yang chat kami yang berminat untuk mengambil senapan kaliber lebih dari 4,5, mohon maaf tidak ada seperti itu, karena memang kita jual senapan yang memang boleh edar secara umum ya, seperti itu. Kemudian untuk tabungnya kita kasih yang 500 cc dengan kapasitas maksimal safety-nya di 2700 PSI, dan di bawahnya sudah ada rel. Plusnya relnya ini panjang, jadi tanpa harus melepas foregrip. Sampai kalau mau tambah bipod atau tripod di sini itu oke, tanpa harus dilepas ya. Chambernya seperti ini modelnya, dan dia tidak bukan full CNC tapi semi CNC, tapi sudah rapi ya, sangat bagus. Ada pengetesannya nanti. Untuk safety triggernya di sini ya, pencetan di bagian chamber. Kemudian bisa single shoot, bisa juga magazine. Ada dudukan rel teleskopnya. Ini untuk dudukannya ini ukurannya 22. Nah, 22 mili. Ada harusnya kalau standar itu biasanya itu ukuran 11, tapi ini dikasih yang pikat ini. Seperti itu. Kemudian apalagi untuk popornya kita kasih yang popor segitiga atau CTR dan slide maju mundur, bukan yang lipat. Gitu. Ada setelan ampere-nya juga. Gitu. Jadi buat sampai nanti kalau mengatur powernya ya tinggal diputar aja tanpa harus dilepas popornya, seperti itu. Mungkin sampai penasaran kira-kira untuk pengetesannya gimana? Tanpa lama-lama kita akan langsung cek hasil pengetesan dari senapan Predator 500 cc standar ini. Let's go. Oke, Jagur, saya mohon maaf sekali ya, karena untuk video yang setting teleskop ini jarak sekitar 20 ini kayak kurang bagus ya, karena emang yang megang kamera saya, tim yang megang kamera saya masih belum datang. Nah, jadi saya pakainya HP ini, harusnya hasilnya kurang bagus seperti ini. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai cuplikan saja untuk proses zeroing teleskopnya di jarak 20 meter. Tapi nanti ketika jarak yang lebih jauh di 60-an, ya tetap kita akan zeroing lagi. Cuman ini buat nyari titik jatuhnya, kanan kirinya dan atas bawahnya sementara dulu gitu ya. Oke, ini saya rekam dulu. Pindah, jangan pindah. Oke, udah ya, rekam. Kita cek dulu ini di jarak 20 ya, 20 meter nih settingnya. Nanti di outdoor ya kita akan setting ulang. Oke, kelihatan ya di sana. Oke, di sini. Oh, kita atur dulu paralatnya. Nah, ini ya. Gunanya paralat tuh ini loh teman-teman. Ya, ini kalau sampean perhatikan. Mana nih? Oh ya. Ini kalau ibaratkan HP ini mata ya. Jadi kalau ikut gerak mata goyang, maka retikelnya juga akan ikut goyang kan, kanan atas bawah ini ikut goyang kan. Nah, itu yang biasanya bukan menandakan sih. Yang dikira customer bahwa senapannya ngacak atau teleskopnya ngacak, padahal enggak. Karena memang paralaknya aja yang belum diatur. Nah, ini yang sering terjadi ya buat mungkin pemula atau masih yang belum tahu. Maka dari itu sangat penting sekali untuk mengatur yang namanya paralak ini. Paralak ini bukan sekedar gunanya untuk biar jernih tok, itu bukan, tapi memang untuk mengatur ini. Dan ini memang setiap jarak harus diatur ya. Nah, ini kalau sudah diatur paralaknya ya, ini nokat ya, nokat. Kalau sudah diatur paralaknya, maka yang terjadi seperti ini. Maka retikel sudah ngunci, dia nggak gerak. Nah, kalau sudah seperti ini maka aman, resiko ngacaknya atau pindahnya itu sedikit. Nah, gitu loh teman-teman ya. Oke, kita akan coba. Oke, titik jatuh sudah ketemu. Ternyata nggak jauh ya. Dia belum saya setting.
Ini saya pakai Hercules ya untuk nyetingnya. Nanti di jarak yang lebih jauh 60-an ya, kita pakainya Hercules juga. Oke, sana. Coba lagi dulu. Oke, sekali masuk. Oh, masuk lagi guys. Masuk lagi. 4 kali. Coba yang terakhir ya, 5 kali aja. 5 peluru. Ini bener harganya 3 jutaan, tapi akurasinya juga enggak kaleng-kaleng bro. Bagus. Udah clear ya, 5 kali tembakan one hole, jarak 20. Nanti kita tinggal setting tipis. Setting dulu. Kenanya sini. Biasanya atas bawahnya nanti tinggal kita atur di sana ya. Menyesuaikan jaraknya. Biasanya di lokasi tembak sekitar 60-an sih. Gitu. Oke, kita akan cek dulu sini. Ini hasilnya. 5 kali tembakan, jarak sekitar 21 meter. Nah ini ya, masuk, mantap. Groupingnya siap dibawa hunting. Oke, kita langsung ke order ya. Oke, sobat bidder, tadi saya sudah melihat ya waktu saya men-zeroing di ruangan, jaraknya emang nggak jauh, hanya 21 meteran saja. Nah di sini ini juga sudah saya zeroing tadi. Ini saya setting di jarak sekitar 60-an, karena di rangefindernya ini jarak sasarannya pun juga sama di 60 meter tadi. Saya videokan ya. Bentar. Nah, ini jaraknya sekitar 62 meter. Nah, jadi untuk koreksinya rangefinder ini kan sekitar 35 meteran lah. Jadi estimasinya antara 62 sampai 57 meter. Nah, itu untuk akurat koreksi dari rangefindernya gitu. Tadi sudah kita setting, sekarang kita akan coba langsung. Oh ya, untuk FPS juga saya coba ya, nanti untuk keluar di HP ini. Oh ya, begini saya pasang, saya sambungkan. Oke, ini saya rekam, cuma nanti nggak saya lihat karena saya fokus ke sasaran aja, karena ini agak jauh ya. Saya nggak pakai meja, jadi agak susah kalau nggak ada penyangganya sini, jadi saya taruh sini. Nanti sampai bisa lihat sendiri rekamannya di sini ya. Saya terterakan di sini. Oke, untuk mimis saya pakai Hercules ya, sama seperti di ruangan tadi. Nah, gitu. Jadi sampai sini tuh hanya mengatur atas bawahnya saja, gitu ya. Oke, langsung aja guys. Kita akan langsung coba. Nah, ini saya rekam. Jaraknya sekitar 62. Bismillahirrahmanirrahim. Magazinnya langsung telunyur, enak. Langsung ya, tembakan yang pertama, nanti FPS-nya akan keluar di HP ini, oke? Sudah sambung, yuk. Tembakan yang pertama, ini ada 4 sasaran. Tidak kena. FPS-nya juga belum keluar ya. Tidak apa, kita coba lagi. Settingannya nggak berubah ini. Masih belum keluar untuk FPS-nya. Ya, kita coba lagi aja. Kemana ini? Soalnya angin juga lumayan ini ya. Nih, tunjukkan mas. Anginnya lumayan. Kita di pinggiran kali, pinggiran sawah.
Jadi untuk angin ya lumayan. Coba lagi. Oke, oh pindahnya di situ ya. Jadi kena angin agak ke kanan dikit, terus agak ke atas. Oh ya lupa guys, ya Allah, konsumsi angin ya. Tunjukkan dulu mas, ini untuk manometer awal dulu. Nah lupa ini tadi. Nah, ini manometer awal berapa ini? 2300-an lah ya, 2300. Nanti kita akan coba cek di beberapa kali tembakan. Tadi nggak dihitung ya. Nanti hasilnya gimana. Oke, yuk langsung. Ini tembakan yang pertama dulu ya, untuk melihat konsumsi angin. Macet. Macet guys. Oke, terus gak usah pakai magazinnya macet. Tembakan yang pertama. Oke, nyerempet ya. Satu. Gak usah pakai magazin dulu. Tembakan yang kedua. Oke, hit. Yang ketiga. Ini memang kurang zero ya. Aduh, meleset. Ini yang keempat. 4 ya, bener ya? Oh, impactnya bro sampai menculut. 5. Ini yang ke-6. Terakhir ya, karena sasarannya pun juga sudah habis. Hit bro. Walaupun tadi di awal memang nggak, ada beberapa yang miss ya, karena memang menyesuaikan seperti yang bilang tadi. Jadi kalaupun kita zeroingnya di jarak 21, maka kalau untuk jarak yang lebih jauh, katakanlah 62 itu, maka perlu zeroing lagi. Oke, udah clear ya pengetesannya, sampai sudah melihat sendiri, hasilnya juga bagus. Memang saya ngetesnya di outdoor ya kan, FPS juga stabil, lumayan tinggi juga, pakai miss Hercules 13 grain, dan jarak yang jauh hit juga. Nah gitu, jadi memang ya ini definisi senapan standar, spek standar, tapi harga murah dan kualitas bagus banget ya, ini solusinya. Nah gitu ya. Lanjut, yang kedua yaitu senapan FX Crown popor kayu. Nah seperti ini tampilannya. Jadi untuk FX Crown itu ada yang warnanya krem seperti ini, ada yang warna full hitam, ada yang warna coklat juga. Ya, jadi sampai nanti yang mau melihat-lihat, mas ada variasi apa saja, langsung aja hubungi nomor admin biar ditunjukkan, dikasih foto ya kan, apa aja yang ready warnanya gitu. Untuk sekarang sih yang ready itu ya, ada yang warna krem, hitam, sama coklat seperti itu. Seperti saya bilang tadi, ini saya pernah dapat testimoni di jarak 103. Saya penasaran sih sebenarnya ini kok bisa sampai segitu, itu FPS nya berapa gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke video pengetesan, kita akan cek dulu untuk spesifikasinya. Jadi untuk popor kita kasih popor kayu berbahan mahoni ya, bahannya mahoni, dan dia sudah pakai popor tamhole up-down. Nah kenapa dibilang up-down, karena ini sudah ada setelan pipinya. Jadi kalau di setel pakai kunci L dia bisa naik turun, menyesuaikan dengan pipinya ya, mau ditinggikan atau direndahkan.
Kemudian chambernya dia pakai chamber monolith pastinya, dan semi CNC, bukan full CNC. Ini definisi semi CNC tapi sudah sangat rapi ya sobat. Bubutannya itu bagus banget. Ini kalau sampean pegang itu kayak full CNC itu, tapi speknya ini semi CNC gitu loh. Makanya masa tuh ini semi CNC, pertama kali datang saya bilang gitu kan, masa ini semi CNC tuh. Jadi ternyata ya ini semi CNC, tapi kok rapi gitu kan. Ternyata memang infonya dari pengrajin ini semi CNC, bukan full CNC. Harganya juga murah kan gitu. Cuman kalau nggak salah di 3 jutaan atau 2.800.000 gitu, saya lupa juga sih. Nanti akan saya tunjukkan di sini ya untuk spek harga validnya. Seperti itu. Dan yang saya suka dari senapan FXCon ini, dia model ini safety triggernya itu model slide. Oh, seperti ini. Bukan yang pencetan di chamber tuh bukan, tapi di slide seperti ini. Jadi ini terkesan lebih mewah. Nah, dari itu yang saya bilang mosok atau iki semi CNC, karena ini termasuknya ini. Biasanya kalau model seperti ini dia sudah pakainya full CNC, tapi ternyata ini semi CNC. Jadi ini menunjukkan kalau emang pengrajinnya hasil bubutan tangannya itu bagus. Nah, gitu loh. Ini kan seperti itu. Untuk relnya kita kasih yang 11 mili ya, sobat builder. Nah, untuk laras sama seperti taktikal tadi, standar, bukan laras slug. Jadi kalau pakai mimi standar hasilnya bagus, tapi kalau pakai slug belum tentu bagus. Bisa tapi belum tentu bagus, karena emang speknya ini larasnya laras mimi standar, bukan laras slug. Seperti itu. Harganya murah sih. Mungkin harga ini satu sama dengan laras slug asli gitu ya. Untuk tabungnya juga sama seperti yang taktikal tadi, di 500 cc. Kapasitas safety-nya 2700 PSI dan cukup irit untuk senapan ini. Nah, gitu. Manometernya ada di samping kiri ya. Iya bener. Samping kiri, yang predator pun juga di samping kiri. Nah, gitu. Oke. Mungkin sampean penasaran hasil pengetesnya gimana kok sampai ada testimoni di jarak 103. Saya juga penasaran. Kita langsung aja menuju ke lapangan tembak. Let's go. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan. Seperti biasa, untuk mimis yang saya pakai ini mimis Hercules Grain 13,6, jarak groupingnya 20 meteran. Anginnya ini kita cek dulu. Ini angin awal di 2100 atau 2000 ini. 2000 PSI ya sebenarnya. Sekitar di 2000 PSI untuk angin awalnya. Nah, nanti untuk FPS-nya juga akan keluar di aplikasi ini. Oke. Langsung aja ini saya rekam dulu. Oke, sudah sip. Nah, langsung aja mimisnya pakai Hercules ya, 13 grain. Oke, tembakan yang pertama sobat builder. Oke, mulai yang pertama 1002, nice. Ini untuk titik jatuhnya di atas. Coba lagi. Bentar. Tembakan yang kedua. Seribu 1004 masuk. Ini di mana ini? Oh, jadi ke kanan ya. Coba lagi. Yang ketiga. Seribu 1004 duplikat. Ini masuk di mana? Oke, jadi masuknya ke kanan ya, sobat builder. Saya zeroin dulu, masuk di sini. Oke. Duplikat ya, yang ketiga 1004 untuk FPS-nya. Bahkan yang keempat. Aduh, ini baterainya habis ini. 1000 pas untuk FPS-nya, dan untuk groupingnya masih masuk di titik yang sama. Ini ya, masih di sini untuk groupingnya yang keempat. Yang kelima, ini tanda-tanda baterai alatnya mau habis. Yang kelima ini ya. Oke. 997 untuk groupingnya masih masuk juga di sini. Oke teman-teman, mohon maaf ini untuk alat FPS-nya baterainya habis, tiba-tiba mati. Nah ini tidak bisa nyala lagi. Oke.
Jadi untuk FPS-nya 5 kali tembakan 1002, 1004, 1004, 1000 dan 997 cukup stabil ya, meskipun dia senapan yang non regul, dan cukup tinggi juga, lumayan lah ya, nggak tinggi-tinggi banget. Di 1004 menggunakan Mimis Hercules 13 grain di angin 2000 PSI. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut cari 10 kali tembakan ya. Jadi ini tembakan yang ke-6. Jadi kita nggak tes FPS karena alatnya baterainya habis. Oke, ini tembakan yang ke-6. Oke, lurus. Ini ke atas ya sobeknya. Coba saya cari tempat lain ya. Karena memang mungkin belakangnya ini kan kosong atau kopong. Belakang kertasnya ini. Jadi sobeknya ke atas. Oke. Ini tembakan yang ke-7. Yang ke-7. Ke atas berarti ya, kurang atas ini. Oke, di sini. Oke. Ini yang ke-8. Nice, masuk. Ini yang ke-9. Aduh, geser. Sebentar. Nah, oke. Ini yang ke-9. Oke, lurus. Masuk di titik yang sama. Ini yang ke-10. Oke. Nice. Masuk lagi ya, teman-teman, di sini. 4 kali tembakan, yang 6 tadi agak kanan ini ya, karena dia posisi belakangnya kertas itu ada lubang, jadi sobekan kertasnya itu kurang teratur gitu, jadi malah ke atas gitu, padahal yang masih masuk untuk mimisnya. Oke, ini untuk hasil groupingnya saya matikan ya. Ini kita cek dulu untuk konsumsi anginnya. Oh ya, tadi kan saya video pakai HP ini ya. Oke, ini berarti 10 kali tembakan ya saudara ya. 10 kali tembakan, angin yang dikonsumsi dari 2000 PSI jadi, aduh kok gak kelong ini toh. Ini loh, cuman kelong dikit pol ya, ini mungkin ya hampir 1900 lah ya. Sepenake kita kalkulasikan habisnya 10 kali tembakan itu 100 PSI. Jadi ya pertembakannya sekitar 10 sampai 20 PSI gitu aja ya. Nanti tinggal dikalkulasikan, ditabung mau diisi angin berapa. Tinggal dibagi 10 atau 20 PSI. Seperti itu. Sekarang kita cek ke sana untuk melihat hasil groupingnya. Ini nggak jauh ya, groupingnya hanya 20 meteran untuk jaraknya. Insya Allah next video lah kita akan coba outdoor. Karena emang FX Ground tuh akurasinya saya suka, bagus. Dengan power yang lumayan. Nah ini ya, betul. Nah, ini dia hasil. Nah ini ya, ini tadi yang saya bilang di awal di 6 kali tembakan yang bagian sini, ini itu posisi kertasnya itu sobeknya ke atas karena bagian belakangnya sini ini tuh bolong, jadi sobekannya nggak teratur. Nah, beda sama yang ini lebih bagus ini. Nah, 4 kali tembakan, groupingnya seperti ini. Nah, mantap. Oke, sekarang saya mau timbang senapannya. Kira-kira kalau paket full set dengan peredam dan teleskop itu beratnya berapa? Oke, nih. Oke, bentar. Ini teleskop sama peredam saja. Beratnya di 3,95. Ya,
Mungkin kalau tambahan tali sandang atau mungkin ketambahan apa ya, laser atau apa itu mungkin ya 4 kilo lah ya. Nah, ini 3,95 kg. Nah, mantap. Oke, sobat builder, udah ya, kita sudah review semuanya. Sudah pengetesan juga. Ini ya, yang lupa tadi ini ada setel ampere-nya ini. Nah, mungkin bisa diatur mau dikendorkan atau dikencengkan. Cuman kalau yang di video tes tadi itu yang standar bawaan pabrik. Enggak saya kencengin, enggak saya kendorkan juga. Jadi turun dari pabrik langsung saya tes gitu. Itu ya. Jadi untuk harganya validnya sih ya. Kalau yang ini sekitar 2.600.000 kalau nggak salah. Jadi tepat 200.000 itu tuh harga promonya. Kalau normalnya sih ini di 4 jutaan, ini 3,5. Nah, gitu. Jadi ini mumpung akhir bulan ya kan, mungkin dananya masih ada, sisa bingung buat ngapain ya, bisa belikan senapan ini. Ya di harga standar lah. Kita tuh mungkin sampai sudah pesan senapan yang premium tapi belum datang, masih proses produksi ya. Karena budget masih ada ya. Ya buat main-mainan ini juga oke. Kayak uang enak banget gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya saudara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe biar nggak ketinggalan promo dan review selanjutnya dari Sarjana Bedil. Disclaimer dulu, insya Allah dalam 2 minggu depan, 2-3 minggu ya, kita akan rilis juga produk SR, tapi bukan extraction ya, tapi yang di atasnya lagi dia sudah regul, sudah plenum, mimis look cocok juga. Nah, gitu, insya Allah dalam 2 atau 3 minggu lagi gitu. Oke, jadi pantengin terus channel Sarjana Bedil biar tahu ada senapan baru apa yang akan rilis. Terima kasih, saya Yuda pamit diri. Senapan kualitas, pelayanan berkelas, dimana juga bukan di Sarjana Bedil. Salam satu waras.